Kamiron tuh rata-rata kalau buat satu video itu editing video itu, videografi ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Kalau video sih tergantung. Misalnya kalau misalnya kayak wedding gitu kan, kalau saya sudah konsep dari awal, itu mungkin editing mungkin sekitar 5 jam itu selesai gitu. Itu 5 kalau jam. kalau sudah terkonsep begitu, kalau sudah terkonsep. Sudah Tapi terkonsep. kalau memang belum ada konsep, hanya dapat file mentahan begitu, itu memang harus nonton ulang lagi. Oh gitu Oh ya. kira-kira klip mana yang bagus, terus mana yang bagus, itu baru buat mungkin hampir 1 hari 2 hari begitu. Oke. Jadi tergantung. Jadi memang proses awal pengonsepan itu penting sekali dalam pembuatan video gitu, seperti itu. Biar apa yang ingin disampaikan Iya, bisa bisa dapat ya. tercapai gitu, betul. Jadi waktu tahun 2018 18 ke atas. tahun 2018 itu Kamiron itu belajar sendiri otodidak atau ada belajar di kursus di mana gitu? Kalau video sendiri mungkin sekitar 80% itu otodidak. Jadi nonton di YouTube Otodidak ya. Nonton di YouTube, praktik, tapi mungkin 20% itu saya kayak ikut-ikut kelas. Tapi kebanyakan kelas online begitu dari luar semua itu. Oh gitu ya, online ya. Iya, betul. Biasa kalau kelas online itu berapa lama dibutuhkan? Kalau kelas online lebih ke semacam workshop gitu. Workshop. Ya, ikut workshop. Kalau untuk durasi apa? Durasi workshopnya atau Yang biasa pernah diikuti itu kayak online gitu, biasanya itu kelasnya itu berapa lama? Seminggu itu atau betul. Itu biasanya dua kali seminggu gitu. Jadi ikut 2 kali seminggu ya. bisa ikut Dalam waktu 2 bulan 3 bulan 2 gitu. bulan 3 bulan ya. Terus Kak Merodi pernah ikut kompetisi nggak gitu videografi? Terus pernah memenangkan suatu kompetisi tersebut? Kalau kompetisi video sejauh ini belum. Kalau interlokal sendiri pernah ikut yang di Sentani, ada dong buat dari lomba pariwisata gitu, tempat-tempat wisata. Pernah ikut, dapat juara 2 juga gitu. Oke. Pernah. Oke, Kak Miron mungkin bisa bantu jelaskan ke kita teknik-teknik dalam pengambilan videografi. Apa aja sih yang harus kita persiapkan atau yang dibutuhkan? Oke, mungkin saya akan coba buka saya punya, ini ada beberapa PowerPoint yang saya siapkan. Kalau teknik pengambilan sendiri itu kurang lebih ada 9 kalau tidak salah. 9 Coba ya. teknik pengambilan, jadi macam kamera angle begitu seperti itu. Itu coba saya pernah buat satu. Oke. Jadi dalam pembuatan video sendiri tuh, karena video ini kan beda dengan foto. Kalau video ini kan gambar yang bergerak begitu. Iya, gambar bergerak. Jadi kita butuh movement supaya ada cerita yang tersampaikan dalam video tersebut. Jadi dalam jenis-jenis kamera movement sendiri itu yang paling umum sekali itu ada 7. Jadi kayak pen itu kayak macam kamera kan tinggal hanya geser dari arah kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu. Itu pen namanya. Kalau tilt itu yang kayak dari macam kamera begini baru kita kayak kasih ke bawah, kasih ke atas bawah itu ya. Tilt. Jadi ini pen, ini tilt begitu. Pen. Terus kayak crane atau jeep itu yang penggunaan alat begitu. Ya kalau misalnya kalau ada ini ya, apa nih, kayak artis manggung itu kan bisa, banyak penonton biar bisa dapat. Betul bisa kayak pakai alat yang besar sekali itu penggunaan crane begitu. Terus kayak mungkin kayak kamera movement yang paling sering digunakan di film-film itu kayak dolly begitu. Jadi dolly itu kayak macam subjek berdiri tenang begini baru kamera aja yang maju begitu. Gitu. Jadi biasanya dong gunakan macam gimbal atau stabilizer, yang alat yang bisa gunakan itu. Itu penggunaan untuk kamera movement dolly sendiri itu kayak begitu. Jadi subjek tenang, kamera yang maju mundur begitu. Itu dolly. Kalau yang kayak zoom itu ada gambarnya atau cuma yang ini saja. Ini aja. Iya, jadi kayak penggunaan alat semacam itu. Jadi kayak ini, jadi ada alat kayak motor begitu. Jadi kamera dia maju, dorong maju mundur gitu. Dan subjeknya tetap tenang di tempat begitu. Terus kalau macam zoom itu yang kayak penggunaan dari lensa sendiri. Jadi kayak kita zoom in, zoom out pakai lensa gitu. Terus kalau yang kayak follow ini yang kayak kita gunakan gimbal begitu baru ikuti subjek. Jadi subjek ini kayak jalan, kita ikuti dia gitu ya. Kalau lari kita ikuti dari belakang, dari samping bisa, dari depan begitu. Jadi kita ikuti subjek tersebut gitu. Itu yang namanya follow. Terus kayak ada yang juga kayak macam revealing atau penggunaan blocking gitu. Jadi itu kayak salah satu teknik yang saya senang sekali dalam pembuatan video, karena jadi itu kayak kita menggunakan satu
objek di depan begini, baru subjek yang kita mau shoot itu ada di belakang begini. Gunakan objek yang ada di sekitaran situ untuk memunculkan subjek di tengah. Jadi kayak saya gunakan daun-daun ini sebagai dia punya blocking. Dan subjek yang saya mau kasih tunjukkan kayak orang yang di tengah begitu. Jadi framingnya dapat begitu. Itu salah satu teknik atau movement yang bisa digunakan dalam pembuatan video sendiri gitu. Jadi penggunaan blocking gitu. Semacam itu. Terus kalau yang berikutnya itu kayak kamera angle sendiri. Jadi kamera angle juga tuh dia punya definisi tersendiri juga. Jadi misalnya kayak macam kita tidak hanya asal shoot begitu, tapi setiap artis tuh menggunakan kamera-kamera angle ini karena punya maksud atau punya cerita yang ingin disampaikan. Jadi misalnya kayak penggunaan detail begitu. Jadi detail tuh kayak ekstrim sekali. Jadi kayak close up sekali begitu. Jadi kayak kentara misalnya kalau close up tangan tuh kayak kentara pori-pori begitu. Gitu ya. Itu yang kayak iya begitu, mata jelas gitu. Itu yang kayak penggunaan detail gitu. Terus kalau wide itu biasa digunakan kalau dalam video itu kayak lebih lebar, jadi cangkupannya lebih luas. Dan itu biasanya kalau dalam video-video itu digunakan di awal-awalan video, intro begitu. Itu mungkin dia punya semacam definisi gitu. Jadi kayak ada lagi semacam selain wide ada yang kayak long shot. Itu kayak mungkin subjek dia jauh baru kita pakai lensa-lensa yang jarak jauh gitu, lensa telefoto bisa dibilang. Terus kayak medium itu yang shootnya itu kayak dari batas pinggang ke atas. Itu dia punya medium. Kalau close up itu yang kayak dekat sekali. Dekat. Terus kalau detail atau extreme close up itu yang lebih dekat, lebih detail lagi gitu. Itu dia punya jenis-jenis kamera angles. Terus kayak low angle itu kayak mungkin shootnya dari bawah, terus subjeknya kita kayak di gambar yang Batman ini. Jadi kayak macam kameranya dari bawah ke atas begitu. Terus kalau high angle itu kebalikan dari itu. Jadi kayak macam kita shoot dari atas baru subjeknya di bawah begini begitu. Tapi itu juga biasa kalau di pembuatan film itu untuk low angle sendiri itu menunjukkan bahwa subjek tersebut lagi terisolir begitu atau lemah, kelihatan lemah begitu. Itu dia punya definisi atau pengertian begitu. Terus kalau high angle itu yang untuk menunjukkan seorang hero begitu. Jadi lebih kelihatan gagah begitu. Itu untuk kalau penggunaan di high angle gitu. Dia punya sedikit pengertian. Terus kalau macam POV atau first person point of view itu kayak macam kita mau menunjukkan bahwa kayak di gambar ini contoh itu kayak orangnya dia sedang bawa motor tuh. Jadi kalau kita nonton kita rasa kayak kita yang lagi bawa motor begitu. Kalau kita nonton di layar lebar begitu. Itu yang bisa dibilang kayak first person point of view. Terus ada jenis shoot lagi yang kayak over shoulder. Jadi tapi kalau misalnya yang kayak dia serasa kita bawa motor, itu kan biar cara ngambilnya biar dia nggak goyang gitu gimana? Itu biasanya ada alat tertentu juga. Ada alat ya, jadi kayak macam di film-film layar lebar tuh dong gunakan kayak pakaian yang itu juga sudah termasuk dengan gimbal atau stabilizer sudah ada begitu. Jadi kayak sudah ada motor di badan, dong tempel baru taruh kamera. Jadi bawah juga tidak bergerak-gerak gitu, semacam gitu. Jadi memang kalau di film-film besar ada dia punya alat-alat tertentu. Tapi kalau film-film kayak yang tidak terlalu budget besar, dong mungkin orang satu di belakang motor kah baru pegang kamera begini. Iya. Baru kalau macam masih goyang baru mungkin bisa diatur di editing gitu, kasih stabil kayak gitu, semacam itu. Terus kayak ada yang over shoulder itu kayak shoot dari samping orang punya bahu gitu. Jadi biar kayak biasa di interview gitu digunakan over shoulder itu kayak banyak sekali gitu. Semacam itu sedikit tentang kamera angle yang meskipun ada beberapa lagi tapi yang paling umum sekali digunakan tuh yang 9 ini. Oke, Kak Miran, kira-kira kalau untuk pilihan musik atau backsound itu berpengaruh nggak dalam pembuatan suatu video? Kalau menurut saya ini musik ini yang sangat musik, karena biasa dibilang itu kan dalam videografi atau fotografi itu kan biasa dibilang audio visual. Audio dulu baru visual, audio baru gambar. Jadi memang musik ini sangat penting sekali. Seperti yang tadi saya bilang di awal juga bahwa dalam pembuatan konsep video itu saya bisa gunakan selain konsep, musik juga saya sudah tentukan dari awal begitu. Karena selain gambar yang bagus, kalau dia punya musik kurang mendukung, gambar juga akan jelek begitu. Tapi kalau kita punya pengambilan teknik sudah bagus, terus kita punya backsound bagus, ditambah lagi kalau dengan effect atau sound effect, itu sangat buat video itu top sekali gitu. Agar pesan yang disampaikan kepada penonton betul sekali, tersampaikan betul. Misalnya kayak kita mau buat
misalnya kalau kita membuat video yang slow begitu, tidak mungkin kita pakai musik yang kayak happy hentakan tinggi, itu tidak mungkin. Terus kalau scene-nya happy sekali, kita tidak mungkin pakai sad song, itu tidak mungkin. Itu rancu sekali itu. Jadi memang musik itu sangat penting sekali pilihan. Genre musik juga itu penting, seperti itu. Terus kayak misalnya sound effect gitu, seperti saya bilang sedikit tuh, sound effect itu dia kayak semacam mungkin kita membuat transisi, bisa video-video yang lagi tren sekarang kan kayak buat transisi nanti ada bunyi macam seperti itu. Itu yang disebut dengan sound effect begitu. Jadi kayak bunyi-bunyi seperti itu. Jadi dia lebih berikan experience yang lebih dalam bagi penonton yang nonton begitu. Jadi sound effect seperti mungkin transisi atau mungkin di sini itu ada kelihatan burung, tinggal cari sound effect burung, masukkan jadi satu frame begitu. Jadi dia lebih dalam gitu experience yang diberikan kepada penonton seperti itu. Wah, Kamiron, kita ini masih pengen banyak nih belajar tentang videografi, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin Kamiron bisa kasih kata-kata motivasi nih kepada pemula-pemula yang ingin menggeluti videografi. Oke, kalau dari saya mungkin yang pertama kita harus punya motivasi tinggi untuk belajar barang ini, karena ini memang kelihatan kayak gampang tapi susah juga karena banyak hal yang harus ketahui. Tetapi kalau kita punya niat, tekad yang kuat untuk mempelajari ini, itu pasti bisa akan tahu gitu. Terus yang kedua mungkin practice terus, latihan terus, baik itu dari segi shooting maupun editing, tetap harus lakukan terus. Jadi hal yang saya bisa lakukan tuh, saya keluar shoot sebanyak mungkin, saya bawa pulang, saya edit. Kalau saya rasa kurang, saya kembali shoot lagi hal yang sama gitu. Jadi yang pertama punya tekad yang kuat, yang kedua latihan terus. Terima kasih banyak Kamiron atas Sama-sama. insight dan ilmunya. Pastinya Sobat Rupiah makin dibantu nih mengenai cara membuat videografi yang baik dan bagaimana pesan tersebut bisa dinikmati oleh audiens. Jangan lupa Sobat Rupiah untuk follow akun media sosial Bank Indonesia Papua, like, comment, share, and subscribe, serta hidupin lonceng notifikasi supaya Sobat Rupiah tidak ketinggalan info-info terbarunya. Nantikan podcast perpustakaan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.